Tidak sampai 1 tahun lagi Indonesia akan menghadapi eksperimen demokrasi pilkada serentak yang kedua. Ada 101 daerah, termasuk ibu kota Jakarta, yang akan melakukan pemungutan suara secara serentak. Perhatian publik dan media memang selama ini lebih banyak tertuju pada ibu kota. Tapi Indonesia memang bukan hanya melulu Jakarta. Kita akan coba lagi mengintip bagaimana dinamika persiapan Pilkada Serentak 2017 mendatang. Dan kami akan membahasnya malam hari ini bersama Mas Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem. Kemudian kembali bersama Mas Ari Nur Cahyo, Direktur Eksekutif Para Sindikat. Selamat malam Bapak-Bapak. Tadi kalau kita sudah membahas sama Mas Ari nih, Pilkada DKI Jakarta memang tidak bisa dinafikan menjadi pusat perhatian karena di sini katanya barometer politik nasional, dinamikanya juga menarik. Tapi kan ada 101 daerah yang akan Pilkada Serentak nih Mas Fadli ya. Menurut Anda seberapa seru? Ya, maksudnya gini, kalau tadi DKI Jakarta seru, bagaimana dengan dinamika daerah yang lain? Apa yang kemudian bisa Anda highlight gitu misalnya? Ya, pertama memang kita mesti perhatikan betul ya bahwa daerah yang akan pilkada di 15 Februari 2017 itu tidak hanya DKI Jakarta. Ada 100 daerah lain yang akan juga menyelenggarakan pilkada. Kalau kita lihat catatannya itu ada 7 provinsi yang akan melaksanakan pilkada, kemudian ada 76 kabupaten, dan 18 kota yang akan melaksanakan pilkada secara serentak. Ada 101 totalnya. Nah, tapi kan kemudian perkembangannya yang kita bisa tangkap tentu yang diberitakan media massa, memang pilkada DKI Jakarta yang begitu ramai diberitakan. Nah, pertama dalam konteks daerah yang akan menyelenggarakan pilkada ya, bagi saya kan sebetulnya kalau kita lihat DKI Jakarta kan relatif dalam konteks persiapan pelaksanaan kan hampir tidak ada persoalan, Mas. Penyelenggaranya sudah oke semua, sudah dibentuk, anggarannya sudah siap. Pemilihnya pun kan memang relatif kan memang orang-orang yang sudah bisa lah, sudah sangat rasional kalau bisa dikategorikan seperti itu. Dan persiapannya sudah lebih oke. Nah, tapi kan bagaimana dengan 100 daerah lainnya? Sekarang tahapan apa yang sedang kemudian dilalui oleh para KPUD Nah, daerah? posisi sekarang itu masih tahap proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Dan itu kan artinya tahapan pilkadanya sudah dimulai sebetulnya. Dari 3 Agustus kemarin kan itu pendaftaran sampai tanggal 8. Dan sekarang sedang berjalan proses verifikasi administrasi calon perseorangan di beberapa daerah. Nah, kalau dalam konteks daerah misalnya 7 provinsi itu kan ada Aceh, ada Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Nah, itu kan provinsi-provinsi yang mestinya mendapatkan perhatian khusus juga. Aceh misalnya, itu akan menyelenggarakan pilkada secara serentak di 20 kabupaten kota plus 1 provinsinya. Luar biasa sekali kan sebetulnya. Masif sekali itu pesta demokrasinya. Dan kita tahu kan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, kita kan memang mempunyai catatan bahwa Aceh dalam setiap penyelenggaraan pemilu punya riwayat kekerasan yang mesti diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Kita melakukan pemantauan bersama teman-teman LBH Banda Aceh di pemilu 2014 itu. Kekerasan sesama peserta pemilu, kekerasan terhadap tim sukses, kekerasan terhadap pemilih, bahkan sampai ada yang meninggal, pengurusan terhadap atribut kampanye dan lain sebagainya. Itu hanya terjadi di Aceh? Itu terjadi di Aceh. Banyak terjadi di Aceh. Dan itu terjadi di Aceh. Dalam catatan kita, beberapa pelanggaran pilkada itu terkait dengan praktik kekerasan. Dan itu sudah dimulai tuh kekerasan-kekerasan pra pilkada itu, Mas? Nah, makanya kan itu tidak terpotret di pilkada 2017 di Aceh. Ada 20 kabupaten kota, Mas. Hampir seluruhnya yang ada di Aceh itu. Seingat saya hanya 2 atau 3 yang tidak. Tapi 20 kabupaten kota plus provinsinya juga pilkada. Apalagi persinggungan politiknya cukup tinggi di Aceh. Betul. Incumbent dua-duanya akan pecah kongsi. Diberitakan akan seperti itu. Pak Gubernurnya akan maju sendiri, Zaini Abdullah akan maju sendiri. Kemudian Wakil Gubernurnya Muzakir Manaf akan maju sendiri juga. Dan kemudian juga ada mantan gubernur yang lama, Irwandi Yusuf juga akan maju lagi. Dan bahkan Abdullah Putih kabarnya juga akan maju lewat jalur perseorangan. Jadi giant-giant akan bertarung ini ya? Orang-orang berpengaruh, orang-orang besar di Aceh, kemudian yang punya kelompok dan dukungan politik yang cukup loyal juga akan maju di pilkada 2017 nanti. Nah, itu bisa dibayangkan bagaimana fragmentasi politik yang akan sangat tajam di Aceh. Di pemilu 2014 saja pileg pilpres yang fragmentasinya tidak setajam pemilihan kepala daerah tentunya banyak terjadi praktik kekerasan. Kita melakukan pemantauan di pemilu 2014. Tapi kan ini tidak terlihat kemudian. Bagaimana kemudian praktik yang terjadi selama ini, bagaimana persiapan penyelenggara di daerah yang lain, di Aceh khususnya misalnya. Catatan Anda terkait dengan persiapan, Mas. Bagaimana administrasi, kemudian apakah pengawas pemilu sudah siap, dan yang paling penting ini, bagaimana kemudian transaksi uang, baik mahar politik di tingkat elit ataupun juga bagaimana bagi-bagi uang di daerah ini sudah menurut Anda sudah mulai gejala-gejala. Makanya ini yang penting untuk diperhatikan. Kita kan
Pilkada 2017 adalah pilkada serentak transisi gelombang kedua. Dan kita tentunya mesti belajar dari penyelenggaraan pilkada 2015. Mulai dari segi pengaturan misalnya kita berharap bahwa pilkada 2017 betul-betul diperbaiki berdasarkan tindakan evaluatif pilkada 2015. Nah, beberapa hal misalnya yang diperhatikan, Mas. Pertama itu tentu saja soal anggaran. Nah, politik hukum kita kan kembali membebani penyelenggaraan pilkada itu kepada APBD. Padahal dari awal dulu kita dan bersama beberapa teman-teman koalisi yang lain mengingatkan untuk menghindari perbedaan kemampuan daerah terkait anggaran menyelenggarakan pilkada, baiknya dari APBN saja. Tapi kan kemudian tetap di APBD. Nah, tetap di APBD artinya daerah berbeda-beda dalam hal penganggaran pilkada. Nah, ini mesti dicek apakah seluruh daerah 101 ini sudah mempunyai anggaran semua atau belum dalam penyelenggaraan pilkada. Nah, anggaran menjadi masalah. Anggaran. Nah, dalam beberapa kesempatan KPU menjelaskan semuanya sudah oke soal anggaran. Kalau sudah oke semuanya sudah punya anggaran, pertanyaan keduanya adalah cukup atau tidak dengan pengaturan dan segmentasi pilkada 2017. Mulai dari kampanye yang dibiayai negara, untuk proses honorarium penyelenggara, kemudian kampanye dan lain sebagainya, untuk persiapan logistik dan distribusinya apakah sudah siap atau tidak. Nah, cukup atau tidak. Dan ketiga nanti soal mekanisme pencairan. Nah, belajar dari pilkada 2015 itu kan mayoritas daerah menggunakan mekanisme 2 atau 3 kali pencairan. Nah, itu kan terbukti beberapa daerah terhambat tahapan pilkadanya dengan mekanisme itu. Bahkan dalam pengalaman pilkada 2015 ada 3 daerah yang di H-3 itu belum mencairkan 100% anggaran pilkadanya. H-3, Mas. Dan itu kemungkinan akan terulang lagi. Nah, makanya ini yang penting untuk disorot sebetulnya. Ini yang paling penting untuk diperhatikan. Kita dari pilkada 2015 kita mendorong kalau memang tetap di APBD oke lah, kalau itu kan politik hukum DPR dan pemerintah. Tapi ada yang perlu diperbaiki, misalnya soal mekanisme pencairan. Kita mengusulkan mekanisme pencairannya 1 kali pencairan saja. Jadi dana hibah itu langsung diserahkan kepada KPU, kemudian nanti biar KPU yang mengelola secara akuntabel, dan sehingga tidak kekurangan anggaran dan lain sebagainya tidak akan mengganggu proses pelaksanaan. Kalau Anda melihat bagaimana pola transaksi politik yang kemudian kita anggap menjadi salah satu masalah dalam demokrasi. Transaksi politik di tingkat elit dan juga transaksi politik antara elit dengan masyarakat. Anda melihat faktor-faktor mahar politik seperti ini masih tetap berlangsung? Ya, karena daerah lain hampir tidak tersorot. Nah, makanya potensi itu pasti saja sangat terjadi. Nah, provinsi lain, Mas, selain DKI, Aceh, ada Banten yang juga akan pilkada. Kita tahu dalam 2 atau 3 tahun terakhir Banten kan begitu mencemaskan dalam praktik politik dinasti, kemudian yang berujung pada praktik korupsi. Nah, dalam kondisi pilkada 2017 juga akan ada kemudian pasti akan berlangsung dinasti dari rezim pemerintahan yang lama. Nah, kabarnya calonnya sudah mengerucut menjadi 2 pasang calon. Nah, itu masih praktik mahar politik masih sangat dikhawatirkan. Meskipun kemudian sudah ada sanksi yang senyap sebenarnya. Makanya itu kan tidak pernah tersorot. Nah, makanya proses transaksi politik, meskipun ada pengaturan bahwa kalau ada mahar politik sanksinya bisa diskualifikasi, sanksi kepada partai, tapi kan kemudian pengaturannya itu masih belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah cukup tegas mengatur hal-hal ini sebenarnya, Mas. Makanya mahar politik itu baru bisa terlaksana kalau uangnya itu sudah ada diterima oleh partai atau sudah ada diserahkan oleh bakal pasangan calon. Nah, ini yang kemudian menyulitkan untuk penegakan hukum. Mas Ari, kalau kita bicara mengenai kualitas demokrasi di pilkada serentak tadi, memang betul daerah-daerah lain sepertinya tidak begitu tersorot. Masalah kekerasan, maladministrasi, kemudian persiapan masalah anggaran, dan yang juga kalau kita bicara mengenai kualitas demokrasi ada di bagaimana pemilihan calonnya, mahar politik, politik transaksional itu masih berlangsung. Apa catatan Anda terkait dengan ini, Mas? Kalau dari cerita Mas Fadli tadi, satu tuh absurd sekali bahwa ada hanya DKI saja yang nampak. Yang kedua, ini bentuk kekonyolan kita berpolitik. Kekonyolan kenapa ya? Tadi mengapa kita selalu dengan etalase yang kita berdasarkan terutama panggung belakang dan serambi republik yang begitu luas tidak kita urusi. Apalagi tadi ketika jangan-jangan ini sebenarnya tanggung jawab 3 antara partai KPU, partai politik dan juga media. Nah, kalau bicara KPU, bagi sejauh mana KPU melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pilkada? Itu sudah ada SOP yang harusnya diikuti. Yang kedua, partai politik. Nah, partai politik ini, apakah partai politik bermain? Apakah ini bagian kalau kita bukan seudon terhadap partai politik? Jangan-jangan ketika etalase Jakarta begitu dibesarkan, itu menutupi
transaksi politik transaksional, money Justru lebih politics. parah. Kalau kita lihat di Jakarta mungkin bisa terlihatnya, wah ini sudah politik demokrasi kita sudah semakin berkualitas karena minim transaksi Persis. misalnya. Tapi kalau gini hanya menutupi menurut Anda? Menurut saya jangan kalau begini ya jelas tertutupi. Jadi terjadi transaksional, terjadi mobilisasi massa dan kapital yang besar dan perhelatan pilkada yang atas 101 ini. Yang jelas tadi di pilkada politik is lokal. Nah, bagaimana yang lokal ini itu bisa kita juga ungkap. Bagaimana media-media lokal bisa ditarik dalam diskursus media nasional sehingga mobilisasi kapital, mobilisasi massa. Yang saya agak aneh bahwa kita nggak mau mengatakan bahwa nggak ada money politics. Nah, itu saya sih agak apa yang namanya tidak percaya ya. Dan common sense publik juga tidak percaya itu. Ada baunya walaupun tidak kelihatan. Karena kita Seperti semakin kentut pintar, gitu, Mas, ya. semakin pintar untuk menyembunyikan itu. Tapi bagaimana praktik-praktik politik yang katakanlah yang curang, yang kecurangan, money politik dan segala macam itu bisa diungkapkan. Itu yang tidak terungkap. Jangan-jangan ketika etalase Jakarta dibesarkan ini itu merupakan bagian dari skenario untuk menutupi panggung besar yang ada di belakang sehingga tidak terlihat. Tapi kalau kita baca evaluasi dari mulai kualitas demokrasi sampai kualitas administrasi demokrasi yang terjadi di Pilkada Serentak 2015, nanti akan saya minta catatan Anda berdua, tapi usai jeda berikut ini kami akan segera kembali. Kita sebelum menatap ke depan, kita coba dulu menoleh ke belakang sejarah. Kalau kata Bung Karno, jas merah jangan lupakan sejarah. Kita akan lihat bagaimana Pilkada Serentak tahun 2015, Mas Fadli dan juga Mas Ari. Kalau sebelum ke Mas Fadli dulu, Mas Ari, catatan Anda terkait dengan kualitas demokrasi dan kualitas administrasi pemilu di Pilkada Serentak 2015 ini kan suatu perkembangan demokrasi kita yang sangat quantum leap, yang sangat maju, tapi pasti punya catatan banyak. Apa kemudian catatan Anda yang perlu diperbaiki di Pilkada 2015? Yang paling penting adalah dari segi administrasi kepemiluan kita memang sudah cukup baik. Tapi memang tadi kesiapan tadi ketika nanti dideliver ke daerah-daerah, terutama penganggaran itu memang dalam kasus 2015 kemarin banyak dari beberapa daerah yang memang kesulitan untuk pengadaan penganggaran karena memang butuh persetujuan dari kepala daerah setempat. Nah, itu kan nanti ada bagian dari kontestasi politik setempat. Iya, ketika dia mau maju lagi atau tidak. Itu hal-hal kerumitan lain. Saling menyandra dengan ini. Ada penyanderaan anggaran di daerah itu terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal sengketa politik, sengketa pemilu. Bagaimana itu sekarang mekanisme itu bisa dirapikan ketika misalnya Bawaslu yang hanya sebagai lembaga ad hoc itu bisa mengcover proses sengketa-sengketa yang terjadi. Dan bagaimana MK sebagai penanganan itu bisa juga diselesaikan dengan baik. Nah, mekanisme ini yang perlu kita lakukan pemberesan. Jangan sampai beberapa kekurangan yang terjadi 2015 itu nanti terjadi lagi di 2017. Walaupun dicatatannya soal administrasi kepemiluan dan juga kesiapan aparat penyelenggara pemilu daerah itu yang menjadi catatan. Kualitas demokrasi sendiri bagaimana kemudian output dari pilkada ini kan memilih pemimpin. Apakah kemudian dari pilkada ke pilkada kita sudah cukup panjang melewati masa pilkada ini? Apakah menurut Anda ada perbaikan dari masa ke masa, Mas Ari? Terutama dengan pilkada serentak terakhir. Kita berharap bahwa ada perbaikan, tetapi banyaknya calon kepala daerah yang tersandra permasalahan korupsi itu juga menjadi catatan kita. Muncul ada yang hutangnya baru ditagih sekarang. Muncul memang beberapa calon kepala daerah yang kemudian kinerjanya baik, proven, tapi itu hanya beberapa titik saja. Secara umum juga masih banyak hal-hal yang tersandra tadi ya, persoalan ketika dia pencalonan sehingga terjerat korupsi. Secara umum sih kita masih bisa harap bahwa demokrasi kita cukup baik. Karena apapun konflik juga terjadi konflik, tapi eskalasi tidak nasional, tidak menjadi Masyarakat besar. sendiri sudah mulai dewasa belum sih bagaimana kemudian memilih orang yang lebih baik, misalnya tidak mau transaksi politik atau transaksi uang dalam pemilu, atau memang masih ya masyarakat kita nggak pernah berubah, tetap terima uang, tetap milih orang yang bagi-bagi uang, tidak ada calon-calon yang kemudian dipilih karena track record yang bagus, kualitas kepemimpinannya yang luar biasa gitu. Ya, di tengah semua kekurangan yang ada dari proses pilkada kita, demokrasi lokal itu memang publik memang kalau kita catat semakin cerdas dalam arti munculnya fenomena relawan di beberapa daerah selain Jakarta itu juga indikasi bahwa
publik memberikan sebuah respon ketika terjadi kebuntuan di sistem politik formal di partai politik, partisipasi publik terutama orang muda memberikan solusi dengan relawan atau tim. Seperti terjadi di Jogja juga fenomena calon independen juga menjadi menarik cukup kita ikuti ketika. Jadi beberapa kota yang lain munculnya calon independen itu juga suatu fenomena untuk mengkontes ketika partai politik mengalami kebuntuan. Terobosan yang dilakukan oleh publik ini merupakan sebuah catatan yang baik dan juga koreksi terhadap sistem demokrasi kita, dalam arti bagaimana koreksi terhadap partai politik. Tapi ke depan sebenarnya kita masih bisa berharap bahwa demokrasi kita akan lebih baik karena memang ada sebuah enlighten baru dari publik, terutama orang muda dengan media sosial, dengan jaringan yang ada. Mulai ada sebuah kesadaran baru tentang bahwa saya sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk menentukan siapa pemimpin saya. Hal-hal itu mulai terjadi ketika munculnya tadi tanggapan-tanggapan di media publik, munculnya relawan, munculnya itu adalah walaupun kita baca sebagai sebuah kondisi kritis terhadap partai politik, tapi itu adalah sebuah catatan bahwa publik secara spontan, secara alamiah coba melakukan sebuah alternatif terobosan untuk perubahan yang lebih baik. Jadi ini perlawanan publik dalam demokrasi, ada relawan, kemudian calon independen yang semakin bergeliat gitu. Tapi saya akan tanya ke Mas Fadli, kalau kita bicara sekarang tahapan pemilu di seluruh di nasional itu kan masuk ke tahapan pendaftaran calon independen dan juga verifikasi. Seberapa antusias kemudian animonya kalau kita lihat di Jakarta kan, Jakarta sepi setelah apalagi Pak Ahok menyatakan ya sudahlah saya merangkul partai-partai lagi untuk tetap bersama, pacaran lagi dengan partai gitu. Di daerah-daerah lain seperti apa animonya, Mas Fadli? Ya, sependek ingatan dan pengamatan saya ya memang pasca DKI Jakarta tidak ada calon perseorangan yang lolos. Ada satu yang mendaftar, Pak Iksan Nursi, tapi kan sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Memang tidak ada hal lagi yang menarik yang untuk membincangkan tahapan calon perseorangan ini. Menurut saya mungkin akan menjadi berbalik ketika DKI Jakarta punya calon perseorangan. Nah, makanya memang ini jadi perhatian juga sebetulnya. Padahal ini tahapan yang cukup penting, proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Setelah proses administrasi ini akan ada verifikasi faktual nanti kepada setiap individu yang memberikan dukungan. Nah, di beberapa daerah itu terjadi penyerahan dukungan calon perseorangan. Aceh seingat saya ada calon perseorangannya dan di beberapa daerah lain juga ada. Nah, makanya ini mesti diperhatikan karena proses verifikasi calon perseorangan ini akan berdampak kepada kemungkinan sengketa antara bakal calon perseorangan dengan KPU yang nanti akan diselesaikan oleh pengawas pemilu. Dari Pilkada serentak 2015 apa yang terjadi dengan sengketa-sengketa yang mungkin belum terselesaikan? Ini jadi catatan penting. Satu, regulasi pemilu kita memberikan pengaturan bahwa yang akan menyelesaikan sengketa pemilihan untuk tahap pertama antara KPU dengan bakal calon itu pada proses pencalonan adalah pengawas pemilu. Nah, dari catatan Pilkada 2015 itu menyisakan beberapa catatan. Misalnya soal proses yang sangat lama, hukum acaranya yang belum detail, dan kemudian berdampak kepada penundaan pilkada di beberapa daerah. Nah, makanya hari ini itu posisinya, yang saya tahu ya, Perbawaslu untuk proses persiapan penyelesaian sengketa ini belum selesai karena terhambat proses reses di DPR. Karena harus konsultasi ke DPR dulu kan. Nah, makanya ini instrumen hukumnya saja belum siap. Nah, kemudian mesti berhadapan juga dengan kemungkinan sengketa. Ini kan menjadi titik bahaya yang mesti diperhatikan. Kalau kita baca Undang-Undang Pilkada baru nomor 10 tahun 2016 ini kan mengatur banyak sekali, sanksinya tegas sekali. Kabarnya ini menjadi salah satu undang-undang yang paling tegas memberikan sanksi bagi para pencoleng-coleng transaksi politik, kemudian money politik. Menurut Anda sudah begitu cukup dari segi administrasi dan juga perundang-undangan untuk bisa menghukum para pembelok demokrasi ini? Ya, jadi begini, menurut saya kalau dilihat semangatnya mungkin bagus ya Undang-Undang 10 2016 ini. Bahkan Bawaslu, pengawas pemilu diberikan kewenangan untuk diskualifikasi calon. Berat sekali sanksi bagi peserta pilkada. Berarti lebih kuat dong perannya Bawaslu. Diskualifikasi itu adalah sanksi terberat bagi peserta pilkada. Tapi kan kemudian Mas, kalau dibaca betul ketentuan diskualifikasi itu di penjelasannya, tapi memberikan ruang juga kepada pelaku politik uang itu untuk memberikan uang cash kepada pemilih. Kan ada pengaturan bahwa sanksi diskualifikasi atau politik uang tidak berlaku jika penyerahan uang tunai itu diberikan satu untuk pemberian transport, uang makan, hadiah dan lain-lain. Nah, ini kan suatu kekeliruan yang semestinya tidak terjadi ya. Itu ada disclaimer-nya itu. Makanya ini akan jadi celah karena tertutup ya. Bagi kita apapun alasannya pemberian uang cash kepada pemilih dengan alasan apapun akan menjadi suatu persoalan dalam prinsip penyerahan mandat dalam proses elektoral dalam hal ini pilkada. Nah, kalau memang uang cash itu diberikan kepada pemilih, makanya
ini jadi transaksionalnya selesai ketika itu uang itu diberikan. Iya. Nah, makanya ini yang mesti dihindari. Meskipun kemudian kita lihat di beberapa peraturan KPU itu kan coba menghindari bahwa tidak boleh pemberian uang tunai ini dan kita mesti lihat bagaimana itu nanti pengaturannya. Iya. Nah, makanya memang kalau semangatnya baik, nah ini mesti kita lihat peraturan Bawaslu karena Bawaslu nanti yang akan menegakkan ini masih segera diselesaikan. Iya. Nah, karena ini belum selesai terhambat karena proses konsultasi belum bisa dilakukan, ya kita agak khawatir juga karena ini ada kemungkinan sengketa di beberapa daerah yang kalau nanti calon perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat mengajukan sengketa, apa yang akan jadi rujukan untuk penyelesaiannya karena peraturan teknisnya belum ada. Peraturan teknis masih bermasalah, tapi kemudian payung undang-undangnya dianggap lebih maju karena terutama bisa mengantisipasi hal-hal yang dianggap menjadi masalah-masalah dalam demokrasi pilkada, misalnya transaksi uang gitu. Menurut Anda, Mas Ari, apakah ke depannya ini dengan peraturan yang sudah semakin kuat gitu, kemudian peran Bawaslu yang ditingkatkan meskipun tetap saja kalau kata Mas Fadli tadi banyak sekali celah-celah yang bisa dipakai. Menurut Anda, secara kualitas politik yang transaksional itu akan bisa jauh dikurangi apa enggak? Tidak ada peraturan yang sempurna karena sebaik apapun peraturan selalu ada celah untuk kita melakukan sebuah pelanggaran atau celah untuk melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu. Sehingga yang paling kunci ya ada peraturan tapi ketika ada celah kemudian pada sisi yang lain aktor-aktor demokrasi kita, aktor politisi para politisi kita itu ada attitude ya. Kalau udah bicara attitude itu ada sebuah attitude yang harus kita akui bahwa itu kemudian mengkapitulasi celah-celah itu. Nah, attitude berpolitik katakanlah animal politik yang menghalalkan cara ini itulah menjadi catatan kita sehingga mungkin satu sisi himbauan moral saja tidak cukup. Kita pelan-pelan butuh memperbaiki sistem dan struktur perundang-undangan kita, bagaimana peraturan itu bisa diperbagi dan berbagi terus dan fungsi kontrol juga harus kita lakukan dan pelibatan masyarakat juga perlu sehingga paling tidak ketika sekarang animal politik yang banyak berkeliaran di pilkada ini daerah karena animal politik banyak yang sekarang datang ke Jakarta itu urusan-urusan bagaimana mendapatkan restu untuk tiket di masing-masing kepala daerah. Boarding pass ini juga penting karena partai politik mendapatkan boarding pass ini itu sekarang kalau kita lihat kita cegah di Bandara Soekarno itu banyak itu politisi dari daerah itu datang ke Jakarta untuk untuk mendapatkan boarding pass itu sehingga attitude dari para politisi kita itu yang perlu kita jadi ini tetapi bagaimana membangun sistem dan pengawasan masyarakat yang baik itu yang perlu kita lakukan. Kalau Mas Ari katakan tadi, maaf saya potong, relawan kemudian munculnya relawan tidak hanya di Jakarta bahkan dalam skala nasional sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada pemilu 2014 yang lalu. Kemudian juga fenomena calon independen yang sudah semakin hari semakin banyak dan semakin mungkin saja kualitasnya semakin baik. Apakah dengan munculnya dua variabel ini telah membuat partai politik, penyelenggara pemilu itu menjadi lebih profesional dan lebih care atau lebih berubah seperti tadi Anda katakan, Mas Ari? Seharusnya ada sebuah proses dialektik antara munculnya relawan dan partai politik. Tapi yang terjadi adalah partai politik kita masih bebal untuk melihat kondisi ini. Jadi ketika munculnya relawan di Jakarta dimunculkan adalah istilah deparpolisasi. Bukan merupakan suatu otokritik untuk partai politik untuk memperbaiki sistem perekrutan segala macam. Terakhir sebenarnya pilkada DKI atau banyak tempat lain itu kesulitan kasus pilkada DKI itu sebenarnya partai kesulitan untuk menemukan kader terbaik untuk memimpin daerah. Ketika ada fenomena Pak Ahok itu kan standar pemimpin daerah jadi tinggi. Banyak di daerah lain yang tidak punya standar itu sehingga akhirnya tidak dilirik media dan kemudian juga partai menjadi asal-asalan. Jadi ya itu hal-hal begini yang perlu menjadi catatan sehingga ke depan sebenarnya fenomena relawan itu harus menjadi critical point untuk bisa memberikan tamparan politik untuk partai penyelenggara pemilu untuk semakin baik kinerjanya. Varietas calon-calon yang kemudian Anda lihat sudah mulai digadang-gadang di masyarakat, pertarungannya, kualitasnya, menurut Anda sudah lebih maju dibanding pilkada serentak 2015 atau memang partai politik memang tidak pernah belajar pada umumnya gitu? Ya kalau dilihat dari beberapa daerah kan kemudian atau spesifikasi partai politik ya kan memang ada yang kemudian yang melakukan penjaringan. Tapi kan kemudian prosesnya tidak seperti yang diharapkan juga. Ada proses yang terbuka, ada indikator kemudian yang apa yang dijadikan alasan kemudian mengusung orang itu, apa yang dijadikan alasan untuk tidak mengusung orang itu. Nah terkait calon ini kan sebetulnya perdebatan di permukaan saja kalau menurut saya. Padahal ada yang jauh lebih substantif dari itu. Bagaimana kemudian tahapan pilkada itu berjalan secara profesional, secara fair, secara sesuai dengan aturan main yang sudah ada.
Dan kalau kita melihat apakah orang ini maju atau tidak, eskalasi politik dengan partai politik seperti apa, itu kan sangat di permukaan sekali menurut saya. Kalau incumbent sendiri gimana Mas? Ini menarik sekali. Bagaimana kemudian ada lagi-lagi Pak Ahok kemudian memunculkan isu yang kemudian ditangkap secara nasional, cuti pilkada misalnya. Ini adalah bagaimana menghindari incumbent untuk tidak intervensi dalam proses. Ya, itu jadi salah satu isu yang penting juga dari evaluasi pilkada 2015. Kenapa incumbent mesti cuti selama masa kampanye? Satu saja, untuk menghindari potensi konflik kepentingan dengan posisinya sebagai kepala daerah, dengan posisi yang lain sebagai seorang calon kepala daerah yang mesti menang dalam proses pilkada. Ada nggak catatan-catatan Anda terkait hal ini? Di beberapa daerah yang kemudian di pilkada 2015 itu yang pilkadanya diulang itu di beberapa daerah Muna dan lain sebagainya itu banyak persoalan karena memang terjadi netralitas dari birokrasi. Tidak netralnya birokrasi, tidak netralnya penyelenggara. Itu karena apa? Pertarungan incumbent yang sangat berbahaya di dalam proses penyelenggaraan pilkada itu. Tarik-menarik kepentingan dan segala macamnya. Nah, sudah disuruh cuti saja itu tarik-menariknya masih luar biasa. Itu apalagi dalam kondisi cuti ya? Apalagi tidak cuti. Nah, makanya kemudian memang ini menjadi salah satu hal yang penting juga. Kenapa harus cuti? Ya untuk menghindari konflik kepentingan. Jangan bicara di Jakarta saja. Jakarta oke, mungkin semua orang sudah lihat. Semua jarum jatuh saja mungkin di balai kota jadi berita kemudian bagi orang. Tapi bagaimana dengan daerah lain, di beberapa daerah yang kemudian masyarakat sipilnya masih terbatas, partisipasi masyarakatnya masih terbatas, media masih terbatas. Nah, bagaimana kalau incumbent-nya tidak cuti? Dan bagaimana kemudian dampaknya terhadap netralitas birokrasi, potensi politisasi birokrasi, penggunaan fasilitas negara dalam kepentingan si calon. Dan itu terjadi netralitas di penyelenggara pilkada. Terjadi di Kabupaten Muna terakhir yang pilkada itu kita sempat lihat ke sana. Kenapa persoalan pilkadanya berlarut-larut? Karena memang persoalan netralitas birokrasi dan netralitas penyelenggara pilkada. Kenapa itu terjadi? Tarik-menarik antar kepentingan incumbent. Baik, Mas Ari, catatan Anda ini terkait cuti pilkada yang kemudian dipersoalkan bahkan di judicial review oleh Pak Ahok ke Mahkamah Konstitusi. Ini menurut Anda seberapa penting sih netralitas dan seberapa bahaya sebenarnya masalah netralitas ini sebelum kita mengakhiri diskusi? Untuk menjamin sebuah pemilu yang jurdil, fair game dalam pemilu, cuti itu patut menjadi sebuah keharusan. Karena tadi netralitas ya. Netralitas Pak Ahok tujuannya baik nih supaya nggak dicawe-cawe. Kalau Jangan Jakarta aja. Kalau jadi Jakarta mungkin baik, oke. Jadi seorang Basuki Cahayapurnama pun kenapa hanya berpikir soal Jakarta? Bahwa Indonesia itu kan bukan hanya Jakarta, Surabaya, tapi juga dari Sabang sampai Merauke, ada 101 pilkada. Bagaimana pemimpin politik kita, ketua partai politik, politisi kita, para calon kepala daerah itu melihat ini sebagai sebuah agenda nasional, bukan agenda DKI Jakarta. Jadi itu yang menjadi catatan kita, bagaimana ini juga jadi terobosan, media dan KPU juga bisa melihat ini, bagaimana sosialisasi ke publik juga bisa berjalan. Yang terakhir Mas Fadli, sebelum kita menutup perjumpaan atau diskusi kita malam hari ini, apa catatan Anda yang perlu dilakukan segera oleh para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah dan juga parlemen pastinya yang lagi reses sekarang? Ya, satu, seluruh PR instrumen hukum untuk penyelenggaraan teknis pilkada mesti dituntaskan. Kalau bisa dalam minggu depan semua dituntaskan. Karena kan besok DPR sudah mulai masuk lagi. Dan semoga itu bisa dituntaskan kemudian. Kemudian dari penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu, mesti memproteksi seluruh penyelenggaranya sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke tingkat KPPS, betul-betul menjaga netralitas mereka untuk penyelenggaraan pilkada yang lebih demokratis. Terakhir untuk Mas Budi dan teman-teman juga, kemudian bagaimana kemudian mengcover proses teknis penyelenggaraan pilkada itu sampai ke hal yang lebih dalam. Tidak hanya perdebatan di permukaan calon, tapi juga persiapan pilkadanya, kemudian persoalan-persoalan lain di daerah. Salah satunya Aceh yang sangat menarik menurut saya, Papua Barat dan lain sebagainya. Karena kalau nggak dipelototi media, mereka juga bisa abusing dan bisa sangat. Kalau media memberitakan, kompromistisnya lebih besar. Kalau gitu media memberitakan, interest publik tentu akan terbangun juga. Baik, kita akan lihat saja bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan saja ini dari mulai tahap persiapan sampai nanti ujungnya di pilkada serentak dan outputnya kualitas demokrasinya menjadi lebih baik sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang punya standar kualitasnya. Itu harapan kita. Terima kasih Mas Ari, terima kasih Mas Fadli atas perbincangannya. Menteri